Ya, selanjutnya pemirsa Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen atau YLKI, Tulus Abadi menilai kebijakan penghapusan Pertalite akan berdampak pada daya beli masyarakat. Tulus juga menambahkan bahwa subsidi BBM pada dasarnya tidak tepat sasaran, melainkan dari sisi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ini kan baru wacana ya, dan saya nggak yakin apakah nanti akan di atau tidak, gitu. Karena kan ini tahun politik dan kemudian tentu pemerintah masih banyak pertimbangan untuk penghapusan itu, walaupun kita juga punya pengalaman waktu pemerintah menghapus premium lebih dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau mengacu kepada undang-undang tentang energi, ya, karena salah satu payung di dalam regulasi kita adalah undang-undang tentang energi, di mana energi adalah satu komoditas yang disubsidi, dan itu memang mandat di dalam undang-undang tentang energi. Jadi subsidi energi dalam BBM itu secara regulasi mandat di undang-undang energi ada, tetapi nah itu koma, tapi adalah siapa penerima subsidi energi. Nah, di dalam konteks subsidi energi itu di dalam undang-undang energi adalah kelompok menengah bawah, ya, atau masyarakat tidak mampu. Itu eksplisit. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sekarang penikmat dan penerima subsidi bahan bakar minyak? Dalam hal ini apa? Pertalite. Nah, dari data yang ada itu jelas menunjukkan bahwa penikmat subsidi energi, apakah itu Pertalite ataupun juga solar, ya, khususnya Pertalite itu justru kelas menengah atas, karena mayoritas, ya, mendekati 80% adalah pemilik kendaraan pribadi dan khususnya roda 4 alias mobil. Ya, jadi sebenarnya kalau mengacu pada situ data itu dan undang-undang energi, maka adalah tidak tepat tentang peruntukan subsidi energi yang dimandatkan di dalam undang-undang tentang energi dan kondisi real di lapangan. Karena kalau kita bicara masyarakat miskin juga justru tidak menikmati subsidi BBM, karena masyarakat miskin tidak mempunyai mobil apalagi motor, ya, maksudnya motor apalagi mobil, ya. Ya, itu yang saya kira kondisi real. Jadi masyarakat miskin dalam ini mungkin kena efek terhadap efek domino, kenaikan atau pencabutan subsidi BBM-nya. Tapi secara langsung tidak, karena masyarakat miskin tidak mempunyai kendaraan pribadi, sekalipun misalnya motor. Karena saat ini kalau mengacu kepada pemerintah, data masyarakat miskin sekitar 8-9%, mereka tidak mempunyai kendaraan pribadi, sekalipun motor, gitu. Nah, memang di dalam pemilik roda 2 itu ada yang rentan ekonomi, ya, sekitar 10% pemilik roda 2 itu adalah masyarakat rentan ekonomi, yang artinya kalau ada perubahan harga itu menjadi sangat sensitif. Nah, ini memang pada akhirnya perlu dicarikan mekanisme untuk kelompok ini agar tidak terlalu terdampak terhadap pengurangan subsidi BBM itu sendiri. Jadi intinya bahwa subsidi energi dalam ini Pertalite itu adalah tidak tepat sasaran, jauh dari tepat sasaran, karena justru penikmatnya adalah pemilik kendaraan pribadi roda 4 yang benar-benar kalau kita bicara undang-undang tentang energi dan kelompok masyarakat yang ada itu adalah masyarakat yang relatif mampu, ya, dibanding yang tidak punya kendaraan pribadi. Dan kedua, di dalam konteks undang-undang energi dan juga kondisi empirik sekarang, kontemporer, di mana pemerintah dan global, dan kita semua sekarang sedang concern untuk memerangi perubahan iklim global, di mana itu adalah ada program yang namanya net zero emission, ya, mana akan mengurangi emisi, maka subsidi energi itu jelas tidak relevan kalau diterapkan pada energi fosil, dalam ini ada BBM, ya, ataupun listrik, ataupun energi fosil lainnya. Kenapa? Karena energi fosil tadi, seperti tagihan energi tadi, jelas bahwa dia menghasilkan emisi yang tinggi yang merusak lingkungan. Masa iya sesuatu yang sangat merusak lingkungan diberikan subsidi, diberikan insentif, ya. Jadi justru komoditas energi fosil itu idealnya itu bukan diberikan insentif atau subsidi, tapi justru diberikan disinsentif.
ya ongkos kemahalan. Kenapa? Karena dia merusak lingkungan. Dan sebaliknya, subsidi itu layak diberikan kepada energi yang ramah lingkungan, dalam ini adalah kalau bahasa ininya tentu adalah energi baru dan terbarukan. Jadi kalau kita di luar negeri misalnya menggunakan listrik yang ramah lingkungan itu lebih murah dibanding menggunakan listrik yang fosil. Mengapa? Karena sebagai konsumen kita punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan ketika menggunakan energi fosil tadi gitu. Nah, dalam konteks subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai 200 triliun, itu kan luar biasa besar ya. Andaikan itu diperuntukkan ke sektor-sektor lainnya, tentu akan jauh lebih bermanfaat dan kemudian akan lebih tepat sasaran. Jadi kalau kita bicara subsidi BBM ataupun subsidi energi secara meluas, ini sebenarnya produk orde baru, bahkan orde lama yang kemudian menyandra kita semua. Dulu sebenarnya kan Presiden Jokowi di awal-awal periode pertama itu kan memang akan menghapuskan subsidi BBM, tapi ternyata tidak terbukti sampai sekarang. Ya, kemudian subsidi BBM masih menjadi alat bagi pemerintah untuk stabilisasi ekonomi, walaupun itu stabilisasi yang sifatnya semu ya, tapi yang lebih kepada stabilisasi politik. Nah, intinya bahwa sudah saatnya wis wayahe bahwa subsidi energi memang harus dikurangi secara signifikan. Pertama, agar lebih adil kepada masyarakat yang menerimanya dan lebih adil kepada lingkungan. Ya, karena subsidi energi pada energi fosil itu tidak adil pada lingkungan, ya, karena kita mengeksploitasi lingkungan, ya, menggerus bumi dengan minyak, apalagi itu impor, dan kemudian hasilnya merusak lingkungan yang sekarang kita semua sudah sepakat dan terbukti perubahan iklim global itu sungguh-sungguh telah menghancurkan bumi kita. Ya, kalau di dalam Quran kan bagi orang beragama disebutkan bahwa kita dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Tetapi kondisi fakta di lapangan bagaimana dicitir dalam Al-Quran bahwa telah nyata kerusakan di muka bumi dan di lautan atas perilaku manusia. Nah, kita saatnya mentransformasikan ayat-ayat itu menjadi kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan lebih berpihak kepada lingkungan itu sendiri, yang sebagai orang Islam misalnya, Quran sudah tegas-tegas bahwa kita semua dilarang melakukan kerusakan lingkungan, dan terbukti energi fosil, BBM, listrik yang dengan PLTU dan sebagainya juga berkontribusi signifikan terhadap kerusakan itu. Nah, tugas pemerintah sekarang adalah menyediakan bahan bakar yang lebih terjangkau, yang lebih ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap kantong, ya, karena kewajiban negara untuk menyediakan pasokan bahan bakar dan bahan bakar yang terjangkau oleh masyarakat dan ramah terhadap lingkungan.